apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Dekatnya seberapa? Dijawab di dalam surat Al-Waqiah. Dekatnya Allah kepada manusia itu seberapa? Dijawab di dalam surat Al-Waqiah ayat 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu jawabannya di dalam surat Al-Baqarah tadi. Jawabannya di surat Waqiah ayat 85. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Lebih jelasnya lagi, dekatnya itu seberapa sih? Dijawab di surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Di surat Qaf ayat 16 menjawabnya terang semua. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabi al-akhyari adada ni'amillahi wa ibdali arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib, wa aynama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan buat kita, yang kita rasakan sampai detik ini, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat kesehatan, yang tidak bisa kita hitung nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita gunakan sampai detik ini. Tidak kalam yang indah dan
dalam mensyukuri nikmat Allah, joli lisan ini selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, yang kita pulangkan semuanya sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ayan sakartum la ajidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu, Allah berikan keberkahan. Tapi kalau kita mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhirat. Para asatidz, para habaib, para kiai, para gus yang insyaallah mungkin melihat acara kajian lab pada malam hari ini, mohon restu dan mohon ridhonya, mohon doanya atas apa yang akan disampaikan pada kajian pada malam hari ini. Dan pada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku di mana saja berada, baik dalam maupun luar negeri, yang berada di menjadi TKW, yang bergabung pada malam hari ini, dan teman-teman senusantara semuanya, semoga sehat semua, zahir dan batin. Semoga dimudahkan segala urusannya, terutama urusan dalam menuju akhirat, menuju dalam pengenalan, berjalan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kajian malam ini berhubungan dengan apa yang kita kaji, musibah terbesar bagi rahasia batin manusia, yaitu terhijab rahasia batin itu dalam melihat Allah. Musibah terbesar. Maka hubungannya dengan kajian kita malam hari ini, di dalam hadits qudsi disebutkan bahwa hati orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kata Allah, kecuali hati hambaku yang mukmin dan lunak. Di dalam hadis qudsi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya langit dan bumi tidak akan mampu menampung aku, hanya hati orang yang beriman yang sanggup menerimanya. Itu dalilnya. Bahwa kemarin sudah kita jelaskan itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama itu manusia yang menggunakan hati, melihat dengan hatinya.
dengan nur kolbunya dalam memandang, dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia selalu memandang hatinya. Artinya orang yang memandang dengan hatinya itu legowo hebatnya. Legowo, tahu nggak legowo? Lega. Orangnya itu punya sambung rasa. Legowo. Apapun keadaannya, apapun yang dihadapi itu ya legowo. Pandangannya, hatinya itu ya ini Allah, ya ini Allah gitu. Legowo. Memandang dengan nur kolbunya itu. Siapa mereka? Ya mereka yang selalu menempatkan asma Allah itu dalam kolbunya. Lantas kalau ada yang judulnya melihat Allah, mampukah setiap muslim itu melihat Allah? Itu kan pertanyaan. Kenapa kita mencari Allah? Atau di mana Allah? Nah, ini pertanyaan ini harus dicoret itu, di mana Allah itu. Kalau kita nanya di mana Allah, di mana Dia, berarti kita menafsirkannya Allah itu bertempat. Allah tidak butuh tempat, tempat yang butuh Allah. Jadi kalau enggak, makanya kita nggak boleh itu nanya Allah di mana. Allah tidak bertempat, maka tidak ada pertanyaan Allah di mana. Kalau Allah bertempat, sama dong dengan makhluknya. Allah laisa kamisli syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Berbelin-belin ciptaan Allah ini nggak ada yang mirip dengan Allah, nggak ada yang serupa dengan Allah. Maka mampukah setiap muslim itu melihat Allah Subhanahu wa taala? Itulah pertanyaan seorang yang sedang mencari Allah. Akhirnya kalau dia bertahan di situ saja, setan pun masuk dalam pikirannya. Bayangkan Allah di sini, pohon kelapa dicari Allah. Dibayangkan Allah tuh mirip dengan kita, dengan makhluk. Nauzubillah min dzalik. Makanya gila, banyak orang gila dulu. Makanya sempat dulu tuh kalau orang tua saya pun sempat masuk juga kalimat-kalimat. Masa belajar sifat 20, nanti gila gitu. Ya kita senyum saja. Dulu waktu lajang itu kita sempat dilarang. Kenapa? Pencucian otak dari luar. Bahasa-bahasa dari yang tidak senang dengan tasawuf itu. Lo belajar sifatnya Allah, kok mengetahui sifatnya Allah itu wajib itu mengetahuinya. Makanya sifat wajib bagi Allah itu 20 tuh. Alhamdulillah sampai sekarang nggak gila-gila saya. Dari kelas 2 SMP sampai sekarang ini, alhamdulillah nggak dibuat gila. Tapi banyak orang yang bilang saya gila. dulu sesat tuh, nggak usah diikuti majelis zikirnya Ustaz tuh sesat. Ini yang bilang sesat pindah duluan dari kampung ini. Dijauhkan Allah. Itulah perjalanan-perjalanan itu memang begitu. Perjalanan-perjalanan. Dan Allah sendiri yang mengatakan tuh, hati orang yang beriman, artinya hati yang beriman saja kepada Allah, hati yang yakin saja, yang punya, yang mempertahankan nur itu, yang menampung, yang dijadikan rumah Allah itu, maka disebut Baitullah. Ekonya tinggi kali ya. Tidak dapat memuat zatku, kata Allah, memuat zatku bumi itu, bumi langit nggak akan bisa dapat memuat zat Allah kecuali hati hamba yang mukmin dan lunak, artinya yang tidak keras.
tidak punya keras. Orang yang keras hati tak akan bisa menampung, tidak akan terungkap. Kemudian golongan manusia yang kedua yang kemarin kita bahas adalah manusia yang menggunakan akalnya yang bernur, bukan pikirannya, akal kolbu, cerdas, fatonah. Fatonah. Dia selalu menggunakan logika, tapi dia tanya dengan hatinya. Hati dulu yang bermain, baru dia masukkan pada akalnya. Jadi nerima, legowo juga. Akal yang bernur menampung ilmu dari Allah. Jadi menampung ilmu dari manapun ditampungnya. Gak langsung peng gitu, kalau gak sesuai ini membal nih, sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Akhirnya mendebat. Kenapa? Nggak tanya hati. Tanya pun hati membal, karena hatinya tidak lunak. Hati yang lunak ini dah senyum. Oh, yang ilmu Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang ketiga itu berjalan dengan sirnya daiduk, rahasia. Rahasia itu aja yang dia pandang, rahasia Allah, karena dia berpegang al-insanu sirri wa ana sirruhu. Di manusia, golongan manusia yang ketiga ini dia sudah berpegang dengan itu. Jadi dia tidak memandang makhluk. Itu yang kita bahas, Bhinneka Tunggal Ika, sudul wahdah fil kasroh, sudul kasroh fil wahdah. Pandang yang satu, tujuh yang banyak. Pandang yang banyak, tujuh yang satu. Yang banyak inilah kembalinya kepada Allah. Pandangan dia itu nggak seperti Ajajil. Ajajil tahu hakikat, tapi kalah dia ketika diberikan amanah, lupa dia. Coba-coba dia menggunakan pakaian Allah sehingga terhijab, tidak melihat batiniah Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kita masuk yang keempat, golongan manusia yang keempat apa kemarin tuh? Manusia yang tidak menggunakan hatinya, manusia yang tidak menggunakan akalnya, apalagi sirnya. Na'udzubillah min jalik. Sudah manusia terparah yang memang sudah dimatikan oleh Allah hatinya itu. Bahkan dia nggak bisa, nggak melihat-lihat siapapun, kalau dia hatinya nggak senang itu hantam, walaupun orang tuanya sendiri. Makanya banyak anak yang bunuh orang tuanya, suami bunuh istrinya, istri bunuh lakinya. Sedikit-sedikit tawuran. Kenapa? Nggak, akalnya, hatinya itu nggak bercahaya. Memang kalau udah mati ya dimatikan Allah. Cepat tergores hatinya, gampang tersinggung. Ngeritik orang mau, dikritik tak mau. Ya kan? Akhirnya apa? Bikin perdebatan. Itu golongan manusia yang keempat. Mudah-mudahan kita jauh dari golongan manusia yang keempat ini.
Kemudian dalil berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi al-masyriq wal maghrib wa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa aynama, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah, wajhullah. Maka dalam salat itu dipakai Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, disekapkan di dada, pas di ulu hati itulah makom diri. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati arda lifa muslima minal musyrikin. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Nah, nanti kita akan jumpai itu 4 golongan manusia itu. Jumpainya di sini, di typing yang masuk gitu. Itu kita bisa nilai mengelinasi dari syirknya. Dan masuk golongan diri kita itu masuk golongan yang mana nih? Yang pakai hati memandang, pakai akal yang bercahaya, pakai sir, atau sama sekali nggak pakai hati, nggak pakai akal, nggak pakai sir. Kemudian dalil berikutnya, dalil pertama udah tuh ya, udah terang lah itu, nggak boleh nggak diterangkan lagi pun udah paham, itu udah jelas tuh firman Allah, dalil Allah gitu. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi Allah itu tak bertempat, jangan ditanya lagi Allah di mana dia, jangan. Sesungguhnya Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Kemudian dalil berikutnya di dalam surat Al-Baqarah, biar tambah kuat, banyak dalil kan tambah kuat, jadi nggak ditanya-tanya lagi, nggak mengatakan tasawuf ini bukan Islam gitu ya. Lebih sesat daripada yang sesat, dan nggak tahu Rasulullah itu juga menjalankan tasawuf. Rasulullah di Gua Hira itu juga bertasawuf beliau. Ngapain beliau di Gua Hira 40 hari itu? Itu tasawuf itu. Kita tarik lagi dalil berikutnya, masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inna qarib ajibun da'wa ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun.
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lihat kalimat yang awal itu. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Dekatnya seberapa? Dijawab di dalam surat Al-Waqiah. Dekatnya Allah kepada manusia itu seberapa? Dijawab di dalam surat Al-Waqiah ayat 85. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu jawabannya di dalam surat Al-Baqarah tadi. Jawabannya di surat Waqiah ayat 85. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Lebih jelasnya lagi, dekatnya itu seberapa sih? Dijawab di surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Di surat Qaf ayat 16 menjawabnya terang semua. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jelas itu. Menyambung nggak dalilnya? Nyambunglah dalilnya itu. Ini tasawuf itu bukan nggak berdalil, berdalil. Karena Quran pegangannya. Mau orang tasawuf, mau orang hakikat itu tetap Quran pegangannya itu. Tidak lari dari Quran, tidak lari dari kalam Allah. Lebih-lebih kalam Quran yang qadim. Lantas bagaimana kita ingin merasakan kedekatan kita kepada Allah, merasakan bahwa memang Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri? Dijawab sama Allah di surat Al-Alaq ayat 19. Apa kata Allah? Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Di sujud. Tanda orang sujud itu tanda umat Muhammad, karena sujud itu gambaran tulisan Muhammad. Yang enggak sujud berarti bukan umat Muhammad, karena Muhammad, Nabi Muhammad itu sujud. Lantas kalau udah diungkapkan dalil-dalil Quran, petunjuk-petunjuk Allah ini, masihkah kita bertanya tentang di mana Allah? Enggak lah, enggak ada pertanyaan itu. Menambah keyakinan kita bahwa Allah akrab. Kalau bahasa Indonesia apa? Akrab gitu. Akrab, akrab itu dekat kan? Arti akrab itu dekat. Tengok di kamus bahasa Indonesia, akrab itu artinya dekat. Salat itu untuk dekat, lekat, melekat. Itulah salat. Ruhnya salat itu zikir. Ruhnya zikir itu mi'raj. Paham ya? Ruhnya salat itu zikir. Ruhnya zikir itu mi'raj. Kok gitu bah? Allah juga yang ngomong, aqimus sholata li dzikri.
dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah. Dijawab sama Rasulullah, as-sholatu miratul mu'min. Sholat itu miratnya orang-orang yang beriman. Kalau sholatnya nggak pakai iman, dia nggak akan bisa mirat. Yang penting wis laksanaake kewajiban. Maka dari hadis qudsi di atas tadi yang kita sebutkan di awal sampai firman Allah dalam Al-Quran yang tertulis itu jelaslah dan dialami oleh orang para arif billah, para mursyid guru-guru kita, para wali-wali Allah, para ulama kita yang sudah masuk ke dalam firman Allah, yang sudah memahami dan masuk ke dalam firman Allah, yang sudah dibuktikan oleh mereka langsung menjadikan kuat kepada kita. Ya, memang benar, Allah itu nyata, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ya. Dulu juga pertanyaan ini juga dialami oleh zaman Rasulullah, yang ditanya juga oleh para sahabat. Jadi pernah waktu dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ditanya oleh seorang sahabatnya, apakah Anda pernah melihat Tuhan? Lantas Ali jawab apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Wah, itu jawabannya. Bagaimana mungkin saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Lah, lantas ditanya lagi, lantas bagaimana Anda melihatnya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab, dia tidak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasat. Artinya dengan pandangan mata yang kasar ini, tetapi bisa dilihat oleh hati. Maka disuruhlah hati kita selalu menyebut-nyebut nama Allah, 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 supaya bertambah kuat nur dalam kolbu kita itu, biar supaya lunak, agar bisa menampung rahasia-rahasia Allah itu. Jadi tingkatan Sayyidina Ali ini udah tingkatan ihsan. Jadi arti ihsan itu kata Rasulullah seakan-akan melihat Allah. Jadi kalau bagi sahabat, khususnya Imam Ali, bagi para wali Allah, jadi bahasanya bukan seakan-akan lagi. Ini memang udah melihat Allah. Saya nggak mau cerita lebih dalam lagi di situ. Ya, bagaimana cara melihat Allah udah dijawab sama Ali. Imam Ali, Sayyidina Ali penjawabnya hanya begitu, hanya bisa dilihat oleh hati saja, tapi nggak diteruskan kan, nggak dijelaskan sama dia, cuma hati aja, karena hati yang bisa merasakan. Hati seseorang yang bisa merasakan sendiri nikmatnya, lezatnya, enaknya, dekatnya kepada Allah. Maka sampai kapanpun manusia itu nggak akan bisa melihat Tuhan dengan kasat mata atau mata kepala tuh, yang tergambarkan ke dalam otak kita, itu nggak bisa. Kenapa? Itu tadi, karena Allah tidak serupa dengan apapun yang tergambarkan dalam benak otak kita. Allah laisa kamitsli syai'un. Jangan dibayang-bayangkan Allah ini bentuk Allah begini.
Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu tercantum dalam surat As-Surah ayat 11. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Lebih kuat lagi, la tudriku al-absar wa huwa yudrik al-absar wa huwa latiful khabir. Kita lebih tegaskan lagi oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 103, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itu Allah sendiri yang mengatakan dan mengakui. Seakan-akan mengatakan, ya aku nggak akan bisa dilihat oleh, ini nggak akan bisa dicapai oleh penglihatan mata kasar itu. Maka diazamkan, tugas kita itu disuruh mengazamkan zikir Allah, Allah terus dalam kalbu kita. Allah, Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Terus kita semaksimal mungkin ketika hati kita sudah ditegur sama Allah, diselentik, ada gerakan untuk berzikir, zikirlah Allah, Allah, Allah. Maka kalau hatinya sudah terbuka, batin seseorang itu sudah nggak terhijab lagi, dia bisa mengatakan al-haqqul laisa bimahjub wa innamal mahjub anta 'anin nazri itlau hajabah syai'un lasatarahu ma'ahajabah walau kana lahu sa'atiru lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasir li syai'in fahuwa lahu qahir. Allah tidak terhalang untuk dilihat. Allah tidak akan terhalang untuk dilihat. Tetapi yang terhalang itu adalah kita, kamu, untuk dapat melihat Allah. Allah tuh gak berhijab. Allah tak ada terhijabnya. Yang terhijab tuh kita, untuk dapat melihat Allah. Untuk lewat dari 7 hijab saja, 7 lapis yang dalam diri kita aja kita nggak bisa ngelewatinya itu. Apalagi yang 73, 6.666 hijab penutup untuk sampai melihat Allah itu. Udah gitu kita tambah lagi pula hijab-hijab yang menutupi najis, kita tetapkan saja. Bertambah-tambah nggak hijab itu. Dengki, iri, dendam, benci, maki-maki, syirik, munafik, itu masa hijab-hijab itu. Gimana kita mau melihat Allah itu? Allah nggak terhijab, kita yang terhijab tuh. Ya. Jadi logikanya, apabila Allah terhalang sesuatu untuk dilihat, maka penghalang itu menutupi wujud Allah. Apabila wujud Allah terhalang, maka keberadaan Allah itu terbatas. Dan setiap sesuatu yang terbatas, pasti ada sesuatu yang membatasi, atau ada sesuatu yang menguasainya. Allah ada yang menguasai? Mustahil, karena Allah yang maha kuasa. Yani annal hijab la yattasifu bihil haqq subhanahu wa ta'ala listihalatihi fil haqq, bahwa penghalang tidak akan pernah terjadi yang menyertai Allah subhanahu wa ta'ala al-haq. Subhanallah, gak ada yang menghalangi Allah, kita yang terhalangi.
Karena hal itu mustahil bagi Allah. Mana ada yang menghalangi Allah? Mustahil bagi Allah ada penghalang. Yang ada penghalang yang banyak itu kita, sehingga nggak merasakan kehadiran Allah. Pikir yang nggak ada rasa-rasanya, sholat ya biasa-biasa saja, baca Quran, orang dengarkan Quran pun tak ada merinding-merindingnya, biasa-biasa saja ya. Maka orang yang sudah terbiasa berzikir Allah, 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 hati kalbunya, matanya, hidungnya, telinganya, rambutnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, kaki, tangan, semuanya berzikir, menyebut Allah lahir batinnya, maka itu akan setiap dia mendengar, enggak pun dia baca, mendengar saja orang baca Quran, berselawat, dia dengar saja itu, orang menyebut Allah, terasa merinding hatinya, bertambah imannya. Orang lain berselawat, menyebut, enggak pun berselawat, menyebut nama Muhammad saja, terkontakkan hatinya. Beda dengan yang hatinya keras tadi. Bertambah imannya. Tak terasa tetetes air matanya sebagai rasa rindunya kepada Allah dan kekasih Allah. Ruh itu sebenarnya yang rindu itu ditularkan kepada jiwa, jiwa menularkan kepada hati, hati menaikkan kepada jasad, maka keluarlah air mata itu. Ruh itu selalu rindu kepada yang punya ruh. Ruh yang bergetar, tidak terasa. Kenapa, Pak? Karena tertutup itu tadi, hati tertolak. Wa innama, sesungguhnya, al-mahjub anta, sesungguhnya yang terhalang itu ya kamu, ayyuhal abdu, wahai kawan, wahai para hamba, bisifatika an-nafsaniyah anin nazari ilahi, karena anda, karena kamu sebagai manusia yang menyandang sifat jasad, masih melihat jasad saja. Kalau melihat jasad, apa bedanya? Sekali lagi, apa bedanya dengan Ajajil yang memandang jasad Adam saja? Dan apa bedanya dengan Dajjal yang sampai sekarang di matanya sebelah kanan tak bisa terbuka-buka, memandang dengan mata sebelah ya. Hati-hati, itu sesat. Nah, itu kan udah mengambil kesimpulan. Apa bedanya dengan Dajjal yang Rasulullah menggambarkan Dajjal itu matanya kanan sebelah itu tertutup sampai kiamat nanti. Apa bedanya ketika ada pengemis yang datang ke rumah kita, pikiran kita sudah buruk duluan, ngasih-ngasih tapi ngomel, memandang hanya jasad manusia. Padahal dia datang ke rumah kita itu Allah yang antarkan, itu Allah yang minta itu. Karena Allah tahu kita berada, Allah titipkan hartaku kepadamu, aku juga yang minta, kata Allah, melalui pengemis. Tapi saking pikiran kita terlalu sempit, buruk, mulut kita terlalu lancip, kita hina dulu pengamen yang datang. Kita hina dulu tuh yang kita tahu, walaupun kita tahu dia pura-pura, kita ngomel duluan. Ya biarin aja dia pura-pura, bukan urusan kita dia pura-pura. Yang penting urusan kita tuh, aku sudah memberikan apa yang dititipkan Allah kepada aku. Akalnya main, cerdas kecerdasannya, bukan curiga duluan. Apa nggak bertambah-tambah hijab kita selama ini?
Itu karena kita menyandang sifat jasad dan kita pandang hanya jasadnya saja. Kalau udah pakai jubah, jenggot panjang, jidat hitam, bahasa Arab pasih, wah, syekh, wali, ya kan? Tambah lagi karomahnya, bisa nengok gaib, bisa ngobati jarak jauh, syekh itu, hafal Quran, ya kan? Kita bangga-banggakan. Tapi yang buka baju, main gitar di warung aja kerjaan yang kita hina-hina, tak tahu dan lebih dekat sama Allah daripada orang yang pakai jubah, yang pakai imamah yang sampai 15 liang, gambisnya kayak Batman. Lebih dekat yang tukang buka baju yang rambutnya gondrong, yang tatoan itu. Tahu dari mana kita? Jangan memandang dengan mata sebelah. Nggak ada bedanya kita nanti kalau begitu dengan ajajil. Kalau kita bilang begitu kan marah, padahal kita yang bicara ini kebenaran. Kalau kita menyandang sifat jasad saja, an-nafsi bida abadi bi nafsa niya anin nazar ilahi fa'in anin nazari ilahi, sehingga terhalang untuk dapat melihat Allah. Fa'in rumtal wusul fa'abhat anil uyub nafsika wa'alajaha. Apabila kamu ingin sampai melihat Allah, maka introspeksi ke dalam. Nah, itu kan, maka introspeksi ke dalam, baca, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ke dalam, introspeksi ke dalam, jangan keluar. Kalau kita selalu memandang keluar, mengintrospeksi orang lain saja di luar diri kita, nggak akan bisa kita dapat melihat Allah itu. Introspeksi ke diri kita. Maka introspeksi ke dalam. Lihatlah dulu noda dan dosa yang terdapat pada diri kita, kemudian bangkitlah untuk mengobati dan memperbaikinya. Kenapa? Karena itulah penghalang kita. Koreksi ke dalam, lihat ke dalam, tundukkan kepala, lihat diri kita itu mah. Kita korek, masih ada penyakit apa nih, najis apa ini yang masih ada. Mengobatinya dengan bertobat dari dosa serta memperbaikinya dengan tidak berbuat dosa dan giat melakukan kebaikan sekecil apapun. Maka dengan demikian pada akhirnya kalau kita terus laksanakan itu, terus introspeksi diri kita, lihat ke dalam, baca ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan bersama Allah. Allah juga yang sebenarnya hakikatnya membaca diri kita itu. Bersihkan. Ada najis lagi nih, singkirkan. Allah istighfar, astagfirullah. Maka pada akhirnya penghalang itu akan sirna, hilang dari kita, sampai pada dapat melihat Allah dengan ain basirah, nama istilah tasawufnya, pandangan mata hati. Itulah yang disebut ihsan. Beribadah kepada Allah, arti ihsan itu apa? Seakan-akan, seolah kita melihat Allah. Lantas apabila kita tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah arti ihsan yang kita sebutkan tadi. Kalau di tasawufnya, ulama-ulama sufi menyebutkannya itu sudah tingkat maqam musyahadah namanya. Ruang musyahadah itu ruang kesaksian nyata melihat Allah. Itulah dalam kajian melihat Allah itu ya di dalam musyahadah itu.
Musyahadah itu tidak akan bisa tercapai ya kalau kita belum mengenal diri kita. Bagaimana mengenal diri kita itu ya lihat ke diri kita itu, baca itu maksudnya. Barang siapa yang mengenal dirinya. Kita tidak akan bisa mengenal diri kita sejati kalau kita tidak tahu penyakit-penyakit. Kalau kita nggak kenal dengan hati. Kita tidak akan bisa kenal hati kalau kita tidak tahu penyakit-penyakit hati. Kalau kita nggak kenal dengan penyakit-penyakit hati, maka lantas bagaimana kita bisa mengobatinya? Maka kenali penyakit itu, lantas obati. Kenali najis itu, baru kita wuduin, kita istinjain. Maka lagi-lagi Abah katakan bahwa tidak bisa terpisah. Toharo dalam bab fikih syariat, thoriqoh juga itu mempelajari toharo dasarnya, bab awal. Gak bisa dipisah-pisahkan. Di gap-gap orang syariat lo, orang hakikat, orang makrifat. Lo masih syariat, belum tahu apa-apa lo masih kewajiban aja. Emangnya kita siapa? Gak bisa dipisah-pisahkan. Tetap itulah manusia sejatinya. Itulah Islam. Sekali lagi kita terangkan bahwa Islam itu alif, sin, lam, mim. Islam itu ya syariat, Islam itu ya thoriqoh, Islam itu ya hakikat, Islam itu ya ma'rifat. Gak bisa digap-gap lo orang syariat. No, gua nih orang hakikat, gua. Gak bisa dipasang gap-gap begitu. Itulah yang membuat senang orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu. Maka caranya baca, Iqra, sesuai dengan wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca bersama Tuhanmu, baca diri kita, baca ke dalam, jangan di luar. Dalam kita baca, dalam banyak kali penyakit. Ya Allah, astagfirullah, banyak kali penyakit sombong. Ya Allah, kenapa aku pandai-pandai menggunakan pakaianmu ya Allah, selama ini sombong, dengki sama orang, iri sama orang, aduh, bencinya sama orang. Masih ada dendam dalam hatiku nih, ya Allah, ampuni aku. Dendam kali aku sama mantan lakiku tuh. Oh, hati-hati tuh, gak terima sholat kita itu. Dendam kali aku sama ayahku tuh. Mana pula sholat bawa dendam? Maka yang kita nggak bisa merasakan bagaimana lezatnya iman, sholat kita masih bawa benci, masih bawa dendam, masih bawa sombong. Sholat masih membawa apa namanya, semua penyakit. Gimana kita merasakan kenikmatan itu? Nah, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Iskandaria, beliau itu pernah menyebutkan setiap dosa itu merupakan bintik hitam dalam hati. Setiap dosa bintik hitam, dan setiap kebaikan itu adalah bintik cahaya, sekecil apapun. Bintik cahaya dalam hati, pada hati kita. Maka kalau bintik hitam, kata beliau, memenuhi hati sehingga terhalang, terhijab dari melihat Allah, itulah yang menyebabkan bintik hitam itu. Terhalangnya kita itu dalam melihat Allah, merasakan Allah. Jadi Allah tak berhijab, nggak ada penghalang bagi Allah. Yang halang itu ya diri kita ini dalam hati kita. Karena mustahil Allah itu ada penghalangnya.
Inilah ini dinamakan buta mata hati. Jadi manusia itu melihat Tuhan dengan penglihatan ain basiroh namanya, bukan dengan mata kasar. Melihat dengan hati nurani, cahaya hati atau lubuk hati yang paling dalam. Karena saking dalamnya itu paling dalam gitu, serah dia. Cahaya hati atau lubuk hati yang paling dalam. Subhanallah. Allah. Ini rahasia yang jarang dikaji dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Dengarkan baik-baik dan sebagai renungan. Saya baca artinya saja. Telah kucipta seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Di dalam malaikat itu ada sodr, di dalam satu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada fuad, di dalam fuad itu ada syab, di dalam syab itu ada lub, di dalam lub itu ada sir, dan di dalam sir itu ada aku. Jadi masalah hati yang sudah sampai lub, sampai puat itu bukan karangan orang-orang tasawuf, bukan akal mereka, tapi firman Allah, bukan karangan-karangan orang ahli tasawuf. Bukan ngarang-ngarangan mereka itu. Mengikutin hadis qudsi, firman Allah, hadis Rasul, dan pengalaman mereka sendiri. Itu lapisan-lapisan hati itu. Nah, hadis tadi itulah yang menerangkan tentang timbulnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari situlah asal mulanya itu perkataan man arafa itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal Allah? Harus kenal diri. Bagaimana cara mengenal diri? Kenallah dengan nafsu, dengan hati. Harus tahulah penyakit-penyakit hati itu yang penghalang itu. Itu dulu yang harus kita beresin. Maka wahyu yang pertama lagi-lagi kita katakan bahwa Iqra. Lihat gambaran Rasulullah 40 hari di Gua Hira. Ngapain? Tawajuk. Ngapain? Khalwat. Merenungkan diri. Duduk beribadah beliau. Bukan main game di Gua Hira itu beliau. Duduk tafakur. Ya. Jadi kalau kita ada rajin tafakur itu, Allah sendiri akan mengomong. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Lihat nanti di surat Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Maka disuruh baca, lihat diri kita. Itu tanda kekuasaan Allah itu luar biasa. Allahu Akbar. Sempurna, maha sempurna, ditunjukkan kepada ciptaannya khususnya manusia ini. Mata dua di depan melihat, tidak pernah Allah ciptakan mata jasad ini satu samping kanan satu samping kiri. Telinga kanan kiri, nggak deket-deketan telinga, sempurna. Allah tidak ciptakan telinga satu di jidat satu di dagu, tak pernah. Lubang hidung yang ke bawah.
Nggak ada lubang hidung manusia itu yang di samping kanan, satu di atas. Sempurna dari jasad saja. Kelamin diciptakan pada posisinya yang benar. Coba bayangkan kalau kelamin laki-laki itu beradanya di belakang. Gimana caranya coba itu? Sempurna enggak itu? Dibayangkan kelamin itu di jidat misalnya. Sempurna enggak? Tapi sekarang udah ditutupin, dibuka-buka. Udah tahu ditempatkan strategis, di strategi supaya nggak nampak, dibuka-buka sekarang. Penting cair. Coba sempurna nggak itu? Sempurna, sempurna. Mari kita jelaskan tadi. Jangan dibayangkan, jangan dibayangi, woi. Terus terbayang-bayang. Jangan dibayangin tuh. Allah sebutkan pada diri setiap anak Nabi Adam itu ada disebut sadar. Sadr. Apa maksudnya? Kita jelasin nih supaya lebih jelas lagi. Apa sadr? Kenapa disebut sadr? Karena ia merupakan tempat terbitnya cahaya Islam. Nurul Islam itu pertama awal. Apa dalilnya? Adakah sama dengan mereka yang dibukakan shotnya untuk Islam? Kemudian yang kedua tingkatan kolbu. Kenapa disebut kolbu? Karena ia merupakan tempat terbitnya keimanan itu tadi. Ketiga disebut puat. Puat inilah merupakan tempat awal pintu terbitnya ma'rifah. Mengenal, di fuad inilah awalnya. Fuad itu tidak mendustai apa-apa, tidak pernah mendustai apa-apa. Fuad, apa yang dia lihat, dia kenal, itulah dia. Itulah namanya fuad. Keempat ada disebut firman Allah dalam hadis qudsi, apa namanya? Lub. Lub. Di atas fuad ini namanya. Kenapa disebut lub? Karena dia merupakan tempat terbitnya tauhid, memantapkan ma'rifah tadi. Udah dia mengenal, dia mantapkan tauhid tadi. Lub. Kemudian disebut yang kelima itu tingkatannya syak. 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 Kenapa disebut itu? Karena dia merupakan tempat terbitnya rasa saling menyayangi dan mencintai sesama makhluk. Mahabbahnya itu letaknya di sini, di atas lub. Nah, ajajil itu batasnya sampai lub. Enggak, dia nggak sampai syak. Paham? Ajajil itu batasnya cuma sampai lub. Karena dia kuat tauhidnya. Makanya kalau mau belajar tauhid murid itu sama ajajil. Dia nggak mau nyembah selain kepada Allah. Sabina wa ata'na itu sifat ajajil. Tapi dia nggak sampai kepada lewat dari lub itu. Ajajil cuma sampai lub. Dia nggak sampai syak. Nggak ada rasa mahabbah. Orang yang udah sampai di sini tuh mahabbah yang ada. Mahabbah, cinta kasih, selalu bermuhasabah, muhasabah cinta. Orang udah sampai kemari selalu berpuisi, bersyair. Izinkan aku untuk mencintai. Ya, begitulah misalnya. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Di atas syak itu ada satu lagi, tapi tidak ada disebutkan dalam hadis qudsi itu. Ada satu lagi yang lebih rahasia, itu namanya habba al-qulub. Habba al-qulub. Disitulah tempat terbitnya nur.
disitulah yang bisa menampung zat Allah. Oke, saya nggak mau nerangkan lebih dalam lagi tentang habba al-qulub ini ya. Itu aja sampai di situ. Lantas kalau sudah kita terangkan dalil-dalil dari hadis qudsi, firman Allah yang sudah kita sebutkan, perkataan ulama termasuk dari Sayyidina Ali menerangkan dengan tanya jawabnya beliau, kemudian dari Syekh Ibnu Athaillah. Lantas masihkah kita lagi mengatakan ataupun masih berniat mencari-cari di mana Allah? Lantas kalau itu saja ada sebagian manusia yang selalu mencari-cari di mana Allah, apa yang menjadi masalah mereka sebenarnya? Apa yang menjadi masalahnya? Apakah begitu sulit untuk melihat Allah? Maka sambungannya, wa man kana fi hadhi a'ma, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Maka lagi-lagi musibah yang terbesar itu bukan air laut naik ke daratan. Musibah yang besar itu bukan gunung meletus. Musibah yang besar itu bukan motor, mobil yang hilang, uang kita yang selalu hilang. Musibah yang besar itu bukan orang yang meninggal dunia, tapi musibah terbesar adalah rahasia batin kita tidak bisa melihat Allah. Allah sudah katakan itu. Ketegasan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jangan merasa sudah puas dengan hafalan kita Quran yang tertulis 30 juz. Jangan merasa puas dengan hafalan kitab kita yang berpuluh-puluh kitab. Jangan merasa puas dengan zikir yang ikut kita majelis zikir. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hijab, dibandingkan dengan batin manusia itu yang sudah terbuka untuk melihat mengenal Allah. Jangan bangga dengan sholat tahajudmu yang tiap malam 12 rakaat. Jangan bangga dengan sholat duhamu yang 6 rakaat tiap pagi. Jangan bangga dengan hajimu yang tiap tahun. Jangan bangga dengan umrohmu yang 3 bulan sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan terbukanya rahasia batin manusia dalam mengenal Allah dan melihat Allah. Sekali saja dalam seumur hidup merasakan nikmatnya dalam zikir, merasa dipeluk Allah lebih dari apa yang kita laksanakan. Subhanallah. Jangan sampai hati kita buta ya. Karena hati yang buta itu tak akan mampu menerima kebenaran. Kalau mendengarkan kalam-kalam ini, kalau hatinya buta tidak akan mau menerima dia. Dia ngomong nanti hati-hati, ajaran sesat, nah gitu misalnya begitu. Dia nggak akan bisa menerima kebenaran. Hati yang buta itu tak akan mampu menerima kebenaran. Hati yang buta dan mati itu adalah mereka yang betah dan bahagia berdiam diri dalam kubangan maksiat,
dihukum, tetapi tak sadar dihukum. Hukuman Allah yang paling jelas buat kita apa? Salatnya kita, zikirnya kita, tapi tak pernah merasakan kenikmatan dalam salat kita. Tidak pernah melihat Allah dalam salat kita. Oh, dihukum, tapi tak tahu dihukum. Mendengar azan tenang-tenang saja dihukum, tetapi tak tahu dihukum. Orang baca Quran kita malah ngomong berisik, dihukum, tetapi tak tahu dihukum. Lagi mahlul qiyam, lagi berselawat, berdiri memang tapi cerita tentang dunia, dihukum, tetapi tak tahu dihukum. Dan hukuman yang paling besar adalah ketika bangga dengan amal kita sendiri. Dihukum, tetapi tak tahu dihukum. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua ini hakikatnya untuk mengingatkan diri saya pribadi, bukan untuk menggurui. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga kita diselamatkan dari butanya hati kita, dan kita kembali keluar dari jasad ini dengan diterangi nur Muhammad. Ayo lihat ke dalam. Apakah kita sedang dihukum atau sedang mendapatkan kenikmatan? Jiwa kita sendirilah yang bisa menjawabnya, bukan orang lain. Iya ya, aku sholat kok gak merasakan kenikmatan selama ini ya. Sulit menerima kebenaran dari orang lain. Itulah hukuman yang sebenarnya. Oh iya ya, hatiku masih ada dengki sama orang, masih ada dendam sama orang, masih ada iri sama orang, masih ada sombong, masih bangga dengan amalku sendiri. Dihukum, tetapi tak tahu dihukum. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga hukuman itu jauh dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.